Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan transformasi pengolahan agroindustri teh pada mata kuliah pengantar agroindustri. Kami terdiri dari 6 orang, yaitu Syauki Isam, Kanisa Dila, Halo. Audi Putra, Dewa Saparinggat, Novi Nur Fatimah, dan Bagus Pramuja. Ya, langsung saja ke materinya. Yang pertama, karakteristik teh. Mangga. Karakteristik teh. Teh secara umum hanya dapat tumbuh di wilayah yang memiliki udara dingin dan memiliki curah hujan dengan intensitas 2000 mm per tahunnya. Karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Di Indonesia sendiri, biasanya perkebunan teh terletak di wilayah pegunungan dengan suhu di kisaran 14 derajat sampai 25 derajat Celcius. Batang teh tumbuh lurus dan berjumlah banyak, berukuran kecil. Untuk daunnya sendiri berbentuk lancet dengan tulang serta daun yang menyirip dan runcing pada bagian ujungnya. Daun muda berwarna lebih terang dan ukurannya lebih besar. Akar tunggang dan jumlah cabang sedikit. Dan tumbuh hingga kedalaman 23 cm saja. Oke, selanjutnya akan dalam proses dan alat dan mesin. Proses dan produk turunan yang akan dijelaskan oleh Kanisa. Selanjutnya yaitu proses pembuatan produk turunan. Saya akan menjelaskan mengenai diagram proses pengolahan teh hitam. Untuk diagram proses pengolahan teh hitam, yaitu pertama dimulai dari pembeberan teh ketika datang ke pabrik, yaitu pucuk yang datang dibeberkan supaya pucuk tidak lengket. Kemudian dilanjutkan yaitu analisa pucuk. Pucuk yang telah dibeberkan dianalisa untuk mendapatkan pucuk yang baik. Kemudian dilakukan pelayuan pucuk. MSA yang diharuskan yaitu 54-58% dengan kerataan layuan minimal 90%. Kemudian dilanjutkan yaitu dengan turun layu, yaitu pucuk yang sudah dilayukan diturunkan ke mesin giling atau OT. Selanjutnya, proses penggilingan. Yaitu penggilingan itu menghasilkan bubuk 1, bubuk 2, bubuk 3, dan badak. Kemudian lanjut ke oksidasi enzimatis atau fermentasi untuk membentuk karakteristik dan sifat teh hitam. Kemudian selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan menghasilkan MC bubuk kering sebesar 2-3,5%. Selanjutnya yaitu proses sortasi. Proses sortasi itu memperoleh partikel teh yang seragam dan seukuran. Kemudian dilanjutkan ke uji mutu untuk memastikan spesifikasi teknis dan sesuai dengan standar, dan pengepakan, yaitu mengemas, melindungi produk, dan memudahkan distribusi. Selanjutnya yaitu mesin dan teknologi pengolahan teh yang digunakan, yaitu ada open top loader atau OTR. Kapasitas OTR yaitu 325 sampai 375 kilo, yaitu merupakan mesin untuk menggiling pucuk teh sehingga menghasilkan bubuk 1, bubuk 2, bubuk 3, dan badak. Kemudian yaitu mesin pengiring atau belong. Mesin pengiring ini diharapkan MC yang didapatkan yaitu 2 sampai 3,5%. Selanjutnya yaitu mesin sortasi. Pada mesin sortasi ini terdapat ukuran mesh yang digunakan, yaitu ada mesh 6, 8, 10, 12, 16, 20, 32, 60, dan 80 dengan lebar bukaan masing-masing beda-beda, yaitu 6, untuk mesh 6 yaitu 0,104 sampai 0,132 inch, kemudian mesh 8 0,062 sampai 0,090 inch, mesh 10 0,053 sampai 0,68 inch, mesh 12 0,042 sampai 0,055 inch, mesh 16 0,035 sampai 0,043 inch, mesh 20 0,027 sampai 0,033 inch, mesh 32 0,020 sampai 0,023 inch, mesh 60 0,006 sampai 0,009 inch, mesh 90
minus 80 yaitu 0,005 sampai 0,007 inch. Selanjutnya, kita bakal mempresentasikan produk turunan dari teh yang akan dijelaskan oleh Xiaoqi Sam. Mangga Kang Uki. Ya, halo. Nah, jadi untuk produk turunan ini, kan ini berawal dari tanaman teh. Di mana di dalam tanaman teh ini memiliki ada tangkai teh dan juga ada daun teh. Yang dimana dari tangkai tehnya ini bisa dijadikan menjadi kerajinan. Lalu dari daun tehnya ini bisa dijadikan banyak hal nih, dimulai dari teh hitam, teh hijau, teh olong, dan juga teh putih. Namun selain itu juga, dari si teh hitam ini bisa dibentuk menjadi berbagai macam aneka produk turunan, yaitu ada teh bubuk, teh instan, teh celup, teh kemasan. Nah, lalu untuk teh hijau juga mirip seperti teh hitam, akhirnya menjadi berbagai macam produk turunan. Di antaranya ada jasmine tea, ada fruit tea, lalu juga ada teh dalam kemasan. Nah, berikut ini ada gambar-gambar nih dari hasil produk turunan dari teh. Ada berbagai macam jenis-jenis teh, mulai dari teh putih, teh hijau, teh olong, teh hitam. Dan juga ada contoh nih, yaitu teh yang sudah dikemas untuk siap dipasarkan. Next, Kang. Jadi, selanjutnya kita akan menganalisis SWOT untuk teh itu tersendiri yang akan dijelaskan oleh Bagus. Mangga Kang Bagus. Baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang matrik kuadran atau analisis SWOT dari produk teh. Sebelumnya, analisis SWOT sendiri adalah analisis yang dilakukan perusahaan tentang berbagai aspek dalam usahanya. Dalam analisis tersebut dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, dianalisis mengenai kekuatan dan kelemahan produk suatu perusahaan, sedangkan faktor eksternal menganalisis ancaman dan peluang produk tersebut. Nah, dalam analisis SWOT juga dibagi menjadi 4 kuadran. Di tiap-tiap kuadrannya ada strategi yang dapat diterapkan. Untuk kuadran 1, produk memiliki kekuatan dan peluang. Strategi yang dapat diterapkan yaitu strategi agresif, karena produk memiliki tren positif, sehingga perusahaan tinggal melanjutkan tren positif tersebut dan mempertahankannya. Kemudian pada kuadran 2, produk memiliki kekuatan, namun banyak ancaman dari pihak luar. Nah, untuk kuadran 2 ini dapat diterapkan strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini adalah perusahaan mengembangkan inovasi, baik itu produk yang berkaitan dengan produk utama atau produk lain yang tidak berkaitan dengan produk utama. Kemudian pada kuadran 3 yaitu produk memiliki kelemahan, namun terdapat banyak peluang. Strategi yang dapat diterapkan di kuadran 3 ini adalah strategi turnaround, yaitu perusahaan dapat memperbaiki strategi pemasaran atau manajemen dalam tubuh perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah strategi defensif, strategi yang diterapkan di kuadran 4. Pada kuadran 4 ini, produk memiliki kelemahan dan banyak ancaman dari pihak luar, sehingga perusahaan harus bisa mempertahankan produknya dan mempertahankan jalannya perusahaan agar tidak mengalami kebangkrutan. Nah, pada produk teh sendiri bisa dilihat faktor internal, kekuatan yang ada kekuatan yang ada jika kita mengembangkan produk teh adalah cita rasa dan aroma yang khas, daya tahan teh yang kuat, namun dengan catatan penyimpanannya harus dilakukan dengan benar. Teh juga memiliki berbagai varian rasa, dan pada zaman sekarang ini pemasaran dapat dilakukan dengan media online dan media offline. Kemudian walaupun harganya terjangkau, tapi harga jual teh juga dapat kompetitif,
dan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan sebagai kesan pertama pembeli agar produk kita laku di pasaran. Kemudian kelemahan dari produk teh sendiri adalah jangkauan promosi yang belum terlalu luas. Karena sebenarnya teh sendiri diminati dari berbagai kalangan usia, sedangkan jika kita hanya mengandalkan satu promosi dari online misalkan, tidak semua usia dapat mengaksesnya. Kemudian butuh biaya lebih untuk promosi selain biaya produksi. Nah, contohnya kalau kita mau endorse atau mengadakan brand ambassador dari produk kita, maka itu butuh biaya lebih selain biaya dari produksi teh itu sendiri. Kelemahan lainnya adalah masih berada di bawah brand-brand ternama. Jika kita memulai suatu produk teh, mungkin yang ada di benak masyarakat, apalagi kalangan lanjut usia, brand-brand tertentu itu sangat identik dengan produk teh. Kemudian di faktor eksternal ada peluang usaha dari teh ini sendiri, yaitu memiliki segmentasi pasar yang luas, itu karena teh dapat dinikmati dari berbagai kalangan usia dan jenis kelamin. Kemudian kita dapat menjadi pemasok untuk perusahaan atau kafe dengan produk minuman teh, dan teh juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti penghilang stres, mencegah tumbuhnya sel kanker. Teh juga dapat digunakan untuk diet dan yang lain-lain. Dan peluang yang lainnya adalah bisa kita lakukan dengan mengembangkan partnership dengan berbagai pihak. Kemudian yang terakhir, dari faktor eksternal yaitu adanya ancaman. Ancaman sendiri dapat terjadi dengan adanya produk teh dari pesaing, harga bahan baku yang bisa saja naik sewaktu-waktu, dan adanya persaingan dengan kopi. Boleh dilanjutkan? Ya, saya mau coba lanjut aja presentasi kita hari ini. Sorry agak sedikit keganggu ya suaranya, mungkin saya karena lagi ada di luar. Di sini saya mau coba jelasin aja terkait dengan BMC ya. Saya tuh mau menjelaskan tentang BMC, yaitu strategi bagaimana melanjutkan atau mengembangkan usaha dari teh ini gitu. Nah, yang pertama itu yang saya bisa jabarkan mulai dari pertama adalah key partners. Itu adalah pihak-pihak atau stakeholders apa saja yang bisa berpartisipasi dalam mengoptimalkan atau mengalokasikan sumber daya dan mengurangi resiko serta ketidakpastian persaingan serta meningkatkan kinerja. Sebelumnya terdengar suara saya dengan jelas atau gimana? Terdengar, Kang. Oke, lanjutin lagi aja. Jadi stakeholders yang pertama itu menurut saya dari pihak pemilik perusahaan tersebut ya, atau tea plantation owners-nya ya. Kemudian ada dari investornya. Jadi investor itu penting karena untuk si perusahaan itu bisa mengembangkan dari segi finansialnya itu dengan adanya investor. Kemudian dilanjut dengan adanya engineer. Engineer di sini digunakan untuk melaksanakan instalasi atau maintenance terhadap alat dan mesin yang digunakan dalam proses penanganan pasca panen di teh itu. Kemudian bisa dilanjut ada creative design. Nah, creative design ini merupakan salah satu key partnersnya juga nih ya, karena dunia sekarang, dunia digital udah mulai sangat berkembang gitu ya untuk media marketing. Dan kemudian ada influencer atau brand ambassador. Nah, sekarang influencer itu banyak dari media sosial bisa mengembangkan si usaha ini. Dia bisa mempromosikan lebih luas ke khalayak ramai pengguna media sosial. Yang terakhir adalah
networking resources. Jadi ada tim marketing yang emang punya networkingnya luas gitu, bisa memasarkan ke pasar yang lain gitu, pasar yang lebih luas gitu, misalnya ke pasar modern atau ke pasar tradisional juga bisa. Kemudian ada key activities. Jadi activity utamanya di sini adalah analisis kebutuhan pasar, quality control, dan juga quality assurance. Ini penting banget ya, di mana si quality control ini bisa mempertahankan bagaimana sih si kualitas dari teh kita ini bisa bersaing dengan yang lain gitu, merek-merek yang lain gitu. Kemudian ada yang namanya strategi pemasaran dan juga mapping persaingan. Kemudian ada lagi persaingan penanganan pasca panen, produksi dan packaging. Kemudian ada pembaharuan informasi marketing produk secara berkala. Ya, kemudian ada key resources-nya. Key resources-nya itu ada analis atau reviewer dari produk pangan. Kemudian ada engineer, ada tim pemasaran, ada social media manager, ada stakeholders berupa investor, pelaku pasar, penyedia jasa logistik, dan juga transportasi. Kemudian ada yang namanya value proportion, yaitu deskripsi terkait dengan produk beserta teknologi penerapannya. Kemudian ada caranya itu mempertahankan rasa yang otentik, variasi jenis produk teh, ya sorry terganggu. Saya lanjut lagi, ada desain kemasan produk yang original dan juga eye catching gitu. Kemudian harga yang kompetitif. Nah, untuk dari segi customer relationship-nya, untuk meraih relasi dengan customer gitu biar tidak kabur juga customer-nya, bisa ada pelayanan edukasi yang ramah gitu. Kemudian ada penanganan pasca panen produk yang tepat, kemudian packaging networking, kemudian ada harga produk yang kooperatif. Maksudnya kompetitif, bukan kooperatif, sorry. Kemudian ada channelnya. Channel itu ya kita memasarkan atau meraih pasar yang lebih luas itu dengan cara apa sih? Dengan siapa saja sih? Pertama ada internet website, menggunakan internet website. Kedua menggunakan sosial media account, kemudian media broadcasting bisa digital atau non digital, kemudian bisa menggunakan public figure manager. Public figure itu misalnya kayak tadi yang saya sebutkan sebelumnya, ada influencer itu bisa lewat sana, atau bisa juga memasarkan produk langsung ke event organizer. Nah, segmented dari konsumen yang kita kejar itu, atau dari si pengusaha teh yang dikejar itu, pertama adalah seluruh segmentasi masyarakat, kemudian influencer, kemudian penyelenggara event, restoran, pasar tradisional, dan juga pasar modern. Nah, untuk biaya yang diperlukan selama pengembangan analisis ini yaitu biaya riset, biaya operasional, dan biaya perawatan gitu ya. Apa nih, sorry baca. Kemudian ada revenue streams. Revenue streams itu bagaimana si biaya ini bisa menjadikan keuntungan lebih gitu, yaitu dengan lewat sosial media account, kemudian lewat marketplace account, lewat website, dan juga media promosi di berbagai platform. Paling itu aja sih yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada sedikit-sedikit gangguan. Terima kasih. Silahkan dilanjut, Kang. Oke, terima kasih Kang Audi atas penjelasan yang menarik. Oke, sudah sampai di penghujung presentasi. Saya akan sedikit mereview tentang transformasi pengolahan agroindustri teh. Yang pertama tentang karakteristik teh. Jadi karakteristik teh itu biasanya teh itu tumbuh di daerah yang memiliki intensitas hujan cukup tinggi, yaitu sekitar 2000 mm per tahun dengan suhu rata-rata 14 sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya untuk proses pembuatan produk turunan ada diagram prosesnya, dimulai dari pembeberan pucuk teh sampai dengan pengepakan untuk dipasarkan. Selanjutnya analisis SWOT produk turunan. Produk turunan itu terdiri dari 3, yaitu teh hitam, teh hijau, teh oolong. 4. Teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih. Selain itu ada produk sampingnya, itu ada kerajinan. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu analisis SWOT itu terdiri dari 2 faktor internal dan faktor eksternal. Dan yang terakhir ada strategi pengembangan usaha produk.
strategi pengembangan produk ini sangat kompleks dan yang pastinya tujuannya untuk mengembangkan perusahaan atau produk ini tersendiri. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.